Bapak-bapak dari Spanyol ini bukan lagi masang balon goyang, tapi lagi uji coba bladeless wind turbines. Turbin bergoyang yang bisa menghasilkan listrik 100 watt tanpa baling-baling, tanpa suara berisik. Sebelum masuk ke teknologinya, kita lihat dulu masalahnya. Turbin angin yang kita kenal sekarang itu memang powerful. Satu turbin modern bisa menghasilkan sekitar 2-3 megawatt. Bahkan untuk skala besar bisa tembus 10-15 megawatt per turbin. Itu cukup untuk menyuplai listrik ke ribuan rumah. Tapi di balik itu, ada harga yang harus dibayar. Karena ukurannya yang lebih gede dari patung gaban di Ancol, otomatis butuh ruang yang sangat luas dan nggak bisa dipasang di sembarang tempat. Belum lagi di dalam turbin ada banyak komponen mekanis. Dan semua itu terus bekerja di ketinggian, kena angin, hujan, dan panas. Udah pasti perawatannya ribet dan mahal. Ya nggak mungkin kan nekat naik ke atas cuma modal tangga bambu yang legend itu. Selain itu, suara khas wush-wush yang terus berulang udah cukup buat orang yang tinggal dekat turbin merasa terganggu. Dan baling-baling yang berputar bisa juga jadi ancaman nyata buat burung-burung yang masih unyu-unyu, terutama di jalur migrasi. Makanya dari masalah-masalah itu, para engineer di Vortex Bladeless mulai mengamati bagaimana angin berinteraksi dengan sebuah struktur, bukan memutarnya, tapi justru membuatnya bergetar. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Bahkan dalam dunia teknik, getaran akibat angin sering dianggap masalah serius, bisa merusak jembatan atau bangunan. Tapi di sini justru dimanfaatkan. Awalnya tentu nggak langsung berhasil. Prototipe pertama masih jauh dari sempurna. Getarannya belum stabil, energi yang dihasilkan kecil, dan desainnya masih terus berubah. Tapi setelah berkali-kali eksperimen, mereka berhasil membuat sistem yang bisa mengunci frekuensi getaran dengan angin, sehingga osilasinya konsisten. Dan dari situlah lahir teknologi yang sekarang dikenal sebagai bladeless wind turbines, sebuah ide yang agak nyeleneh tapi masuk akal. Teknologi ini bekerja dengan fenomena yang disebut vortex shading atau pusaran angin. Jadi, saat angin melewati sebuah objek, misalnya tiang, akan terbentuk pusaran-pusaran kecil di belakangnya. Kalau frekuensi pusaran itu pas dengan struktur tiangnya, tiang itu akan mulai bergetar. Dan getaran itu diubah jadi listrik lewat prinsip induksi elektromagnetik, mirip generator biasa, tapi tanpa putaran besar. Teknologi ini bukan cuma ada di satu negara. Udah diuji dan dilirik sampai Eropa, Amerika, bahkan Asia. Tapi anehnya, belum banyak dipakai. Kenapa? Karena dayanya masih kecil. Sebagai gambaran, versi kecilnya yang disebut Vortex Nano, tingginya sekitar 1 meter, dan menghasilkan listrik sekitar 3 watt. Naik sedikit ke versi yang lebih besar, seperti Vortex Tacoma, tingginya sekitar 2,7 meter, dan bisa menghasilkan sekitar 100 watt. Kalau dibanding turbin biasa, ya jelas masih jauh. Tapi ini memang dibuat bukan untuk menggantikan turbin besar, melainkan untuk rumah kecil, area terpencil, atau kota padat, bahkan bisa jadi pelengkap. Bayangkan kalau dikombinasikan dengan panel surya, siang dapat energi matahari, malam tetap bisa dapat energi dari angin. Lebih stabil, senyap, simple, dan tentunya ramah buat burung. Sungguh jenius sekali pembuat alat ini. Mereka bisa merubah masalah jadi solusi. Menariknya, sampai sekarang, pihak Vortex Bladeless belum merilis harga resmi ke publik karena teknologinya masih dalam tahap pengembangan. Tapi dari berbagai estimasi, versi kecilnya diperkirakan bisa ada di kisaran beberapa ratus dolar atau sekitar 2-5 jutaan rupiah. Dan targetnya justru lebih murah per watt dibanding turbin angin biasa. Menurut kamu, nantinya teknologi kayak gini bisa diterapkan di Indonesia nggak?